Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah kenikmatan iman, kenikmatan sahur bersama, kenikmatan sholat subuh berjamaah, kenikmatan tilawatul Quran, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tidak bisa kita sebutkan. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita ini, marilah sama-sama kita mensyukurinya. Dengan mensyukuri nikmat tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ibrahim ayat 7, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah juga menyatakan, man lam yashkuri ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah karuniakan padanya, maka cepat atau lambat kenikmatan itu akan segera sirna. Dan barang siapa yang mensyukurinya, sesungguhnya dia telah mengikat kenikmatan itu dengan ikatan yang kuat. Ikhwati fillah, berbicara tentang syukur ini, syukur atas kenikmatan itu dengan 3 cara. Yang pertama adalah syukur dengan hati, yang kedua adalah syukur dengan lisan, dan yang ketiga adalah syukur dengan seluruh anggota badan. Syukur yang pertama adalah syukur dengan hati. Yang dimaksud di sini adalah kita meyakini bahwa setiap kenikmatan yang kita rasakan, yang kita dapati, semua itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Setiap kenikmatan yang kalian rasakan, yang kalian dapati hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur yang kedua yaitu dengan lisan, ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. As-sana 'ala Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah atau lafaz yang semisal dengannya. Kemudian cara yang kedua, syukur dengan lisan adalah mengucapkan kenikmatan-kenikmatan tersebut atau menyampaikan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada orang-orang yang dapat kita percaya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz menyatakan, tadzakkaru ni'am fa inna tadzakkaruha syukran. Ingatlah atau sampaikanlah kenikmatan-kenikmatan, sesungguhnya mengingat atau menyampaikan kenikmatan-kenikmatan itu bentuk kesyukuran. Kemudian bentuk ketiga dari syukur dengan lisan adalah menyampaikan atau mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana datangnya kenikmatan. Maka Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, man la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, ashkarun nas lillah ashkaruhum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang dapat mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia. Adapun bentuk syukur yang ketiga, ikhwati fillah, yaitu syukur dengan seluruh anggota badan, adalah menggunakan seluruh anggota badan kita ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "I'malu ala Dauda syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur." Surat Saba ayat 13. Berbuatlah amal saleh, wahai keluarga Daud, sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian. Terkait dengan syukur dengan seluruh anggota badan ini, terdapat kisah yang sangat luar biasa, kisah yang istimewa, yaitu kisahnya sahabat Rasul yang mulia, Abu Hazim. Suatu saat Abu Hazim didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki tersebut bertanya kepada Abu Hazim, "Ya Abu Hazim, ma syukrul ainaini?" Wahai Abu Hazim, bagaimana cara syukur kedua mata? Maka beliau menyatakan, "Idza ra'aita bihima khairan a'lantahu
wa idza ra'aita bihi masyaran satartahu. Beliau menjawab, syukur kedua mata itu apabila engkau melihat kebaikan, maka engkau segera menyampaikan kepada orang lain. Dan apabila engkau melihat keburukan, maka engkau menutupnya. Kemudian Abu Hazim ditanya lagi, fama syukrul udhunaini, bagaimana syukur kedua telinga? Abu Hazim pun menjawab, idza sami'ta bihima khairan wa aitahu wa idza sami'ta bihima syarran dafantahu. Syukur kedua telinga itu adalah apabila engkau mendengar kebaikan, engkau semangat mendengarkannya. Dan apabila engkau mendengar keburukan, maka engkau pendam dalam dalam. Kemudian ikhwati fillah, Abu Hazim ditanya kesyukuran anggota badan yang lainnya, yaitu anggota badan tangannya, kakinya, perutnya, dan yang lainnya. Dijawab dengan baik oleh Abu Hazim. Di akhir kalimat atau di akhir perkataan Abu Hazim terdapat kalimat yang sangat istimewa. Beliau menyatakan seperti ini, apabila seseorang itu hanya bisa bersyukur dengan lisan saja, kemudian tidak bisa bersyukur dengan seluruh anggota badan, maka dia seperti manusia yang memiliki pakaian namun hanya digantungkan, sehingga pakaian itu tidak bisa mengayomi dirinya daripada panasnya sengatan sinar matahari di siang hari, dan juga tidak bisa mengayomi dirinya daripada dinginnya udara di malam hari. Ikhwati fillah, dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita ini, marilah sama-sama kita bersyukur dengan lisan kita, kita bersyukur dengan hati kita, dan kita bersyukur dengan seluruh anggota badan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya dan mengekalkan kenikmatan-kenikmatan yang telah ada. Dalam pepatah Arab disebutkan, asyukru qayyidul mawjud wa saydul mafqud. Syukur itu adalah pengikat bagi kenikmatan-kenikmatan yang telah ada, dan ia merupakan umpan bagi nikmat-nikmat yang belum ada, yang insya Allah akan segera tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.